Tapi dia tu siapa tu? Dia jual. Ceritanya yang baru. Yang baru kan 7 tahun ganti lagi. Saya bilang saya gitu. Kalau saya bikin buku saya lagi problem, tapi bisa begini segini, selalu satu. Saya saja. Kedua tapi tidak bisa Wendy ngasih ini buat pakai ini. Jangan ini full. Ini pakai YouTube ini full. YouTube naik pakai. Kalau mau live gitu kok. YouTube lah. Iya. Benar gitu. Kita mau kalau kita mau live, saya belum pernah pakai YouTube live. Di live tadi. Ini ya. Sok kita di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala kulli yawmiddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, insyaallah pada sore ini kita masih bertemu bersama di tempat mulia ini, dan insya Allah tema pada sore hari ini bagaimana cara hidup seimbang dunia dan akhirat. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya, mengambil pelajaran dan dapat kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa jual? Oke. Ibunya mana? Ibunya boleh masuk. Mangga silakan. Jadi bapak-bapak di sini. Gimana ibu sehat? Salaman? Alhamdulillah. Kita mulai salat ya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi rahmatika ya Allah. Salatullah ala taha salatullah ala yasin
آمين ومنهم برحمتك يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Apa judulnya Bu? Topik. Ya, Masya Allah. Bagaimana supaya kita hidup seimbang antara dunia dan akhirat. Ya. Saya mulai dengan sebuah kisah. Di Nabi itu kenapa kalau habis salat itu melihat makmum. Tujuannya untuk mencek keadaan makmumnya. Jadi pernah ada seorang sahabat rupanya nggak kelihatan beberapa sehari dua hari. Ditanya kenapa, katanya oh sakit. Langsung dijenguk. Oh dijenguk ya? Betul sakit. Panas. Berarti kenapa katanya? Ya Rasulullah, saya berdoa sama Allah. Ya Allah, kalau saya nanti dimasukkan ke neraka, saya ingin tahu gimana sisa neraka itu. Ya Allah, jangan benar. Lain. Doanya begini kata Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, minta sehat di sini. Jangan dicobain. Memang ada beberapa agama juga aliran yang terlalu fokus, ada yang fokusnya ke apa? Ke akhirat saja. Jadi kalau orang itu menyiksa diri, orang itu apa namanya sampai sapa ya, gak makan minum, gak mandi, itu artinya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi yang budaya barat, just do it. Right? Jadi bagi mereka yang penting dunia, right? Maka kedua-duanya terlalu ekstrim. Right? Seorang Muslim yang baik adalah Muslim yang bisa memperhatikan kehidupan dunia yang juga di akhirat. Ya. Oleh karena itu ketika Raja Romawi mengirim mata-mata ke Madinah karena mereka kaget, kok kita kalah terus nih? Ya, siapa itu Umar Khattab? Bagaimana keadaan Muslim itu? Jadi utuslah mata-mata pas lagi salat di masjid malam. Nah sahabat kalau salat mereka kayak kita khusyuk, ada yang nangis, right? Begitu pagi-pagi itu pas Umar mau ngirim tentara, right? Setelah pulang kan kalau tentara itu harus gagah ya. Dalam Islam boleh tentara itu rambut dismir, jenggot dismir, kamis dismir, muda semua. Itu disunahkan. Jadi waktu pulang ditanya sama raja, hei, gimana tuh kaum muslimin? Dijawab, bahasa Arabnya, ruhbanun bil lail, right? Fursanun bin nahar. Malam-malam seperti pendeta, tapi siang seperti macan. Itulah keadaan tentara Muslim. Oh, kalau itu kita nggak bisa. Jadi waktu malam dia gunakan waktu dengan Allah, waktu siang ini ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup seimbang antara dunia dan akhirat? Yang pertama, kita mesti mencari teman yang dia kelihatannya sukses dalam hidupnya, seimbang antara dunia dan akhirat. Karena teman itu peluangnya besar sekali.
Baik, lihat anak-anak kita setelah mereka masuk ke SMA banyak perubahan. Kenapa? Bukan masalah sekolahnya, lingkungannya. Cuma ibu-ibu aja kan, ibu mesti ibu dulu masalah rajin salatnya, malamnya, kemudian ibu nggak pernah ngomongin orang, right? Tiba-tiba kumpul sama orang yang senangnya ngerumpi gitu. Kena nggak? Nah itu kebiasaan. Right? Makanya dalam kata Nabi, orang itu bagaimana agama temannya. Jadi kalau ingin tahu Farhad, ya temannya dengan siapa? Yang dekat itu siapa Farhad? Right? Dia bisa aja. Makanya FBI, CIA itu kalau nangkap orang yang sudah dicek apa? Temannya siapa? Atau buku yang dibaca itu siapa? Jadi teman dulu itu malah di dalam hadis orang yang berteman dengan orang baik itu bisa istilah Jermannya kecepletan. Kita tidak dapat pahalanya. Ada sebuah hadis kan malaikat itu ada datang waktu asar, waktu pulang subuh, ada lagi subuh pulang asar, gitu kan? Nah, ketika mereka kembali, Allah tanya, how did you find the people? Oh, masya Allah, bagi di masjid kayak begini misalnya, atau majlis zikir. Tapi ada orang, dia nggak niat untuk ikut pengajian, ada perlu sama seorang jadi duduk katanya. Kata Allah, catat dia termasuk ya Allah. Kenapa? Karena berkumpul orang-orang baik. Sampai kata-kata anjing, kalaupun bahasa Arab di Quran disebut berkali-kali. Kenapa gitu? Karena anjing bersahabat dengan ashabul kahfi. Oh, anjing ada. Ada yang mengatakan katanya itu anjing yang masuk surga nanti. Baik. Jadi teman baik itu pengaruhnya besar sekali. Baik. Pengaruh di dunia juga di akhirat. Jadi nanti ketika orang masuk surga, yang pertama ditanya apa teman? Ya Allah, kok teman-teman saya yang biasa dulu di pengajian atau itu nggak ada. Mungkin teman itu dia dihisab kemudian masih mesti masuk ke neraka dulu. Kalau saya nggak mau masuk ke teman-teman saya itu. Maka setiap orang yang soleh dibolehkan memberi syafaat kepada 70 temannya. Oh. Dia kembali ke jahanam, dia ambil saya Allah. Makanya seorang ustaz kadang-kadang nanti kalau kamu ke surga, nggak pilih saya di jahanam. Kalau saya kan nggak begitu. Baik. Jadi untuk bisa hidup seimbang, apa tadi? Mencari teman yang baik, yang kehidupannya seimbang. Karena kalau teman yang urusannya dunia, pakaian, masakan, baik, menurunkan kekayaannya, pusing gak? Ya ini tas saya ini harganya kan gitu. Nah, tapi kalau orang temannya selalu ingat ada pengajian hari ini, kita harus sebenarnya. Yang kedua, untuk supaya hidup seimbang, itu dengan membaca sirah dari Muhammad SAW, sirah para sahabat. Karena mereka adalah orang yang sukses yang menyatukan antara dunia dan akhirat. Lihat dari Muhammad SAW. Tapi kalau malam, apa kerjaannya? Dia mulai tahajud kan. Tapi kadang-kadang Nabi kata Aisyah suka nanya, Aisyah, you need me? Kira mungkin perempuan dia lagi perlu kan? Untuk salat malam minta izin sama istri. Kadang-kadang suami mancing semalaman main gaple, istri dulu kemana lagi kan? Juga itu salat itu. Kata Aisyah, saat yang paling indah ketika kulit Nabi bersama dengan kulit. Kadang-kadang aku juga kesian.
Nabi rindu sama Tuhan. Maka aku izinkan. Maka aku lihat di salat. Itu kalau lihat Nabi salat itu pernah indah sekali. Nangis. Setiap ayat tentang surga itu mulia Allah, masukkan aku surga. Tentang neraka ya Allah, jauhkan aku di neraka. Dari sangat banyak salat malam sampai apa? Kakinya baru bengkak. Kata Aisyah, Rasulullah, bukankah engkau sudah jamin surga, sudah ampuni semua dosa? Apa kata Nabi? Afan aku na'abdan syukur. Aisyah, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu malam hari. Siang hari apa kerjaan? Saya siang hari itu Nabi, kalau orang ke rumah Nabi siang hari, kira-kira Nabi lagi apa? Lagi Quran kan? Salah kan? Bahasa Arabnya kana fi mihnati, lagi bantu istri. Kadang-kadang nyapu Nabi, baik. Kadang-kadang pertamanya betulkan sepatunya, masak. Nabi itu selalu cuci piring sendiri. Baik, subhanallah. Subhanallah. Ya. Juga Nabi selalu melayani keperluan para sahabatnya. Sibuk Nabi tiap hari. Karena orang banyak urusan. Tapi masih sempat main dengan anak-anak. Baik, sempat kadang-kadang jalan-jalan jogging dengan Aisyah. Juga balapan itu Nabi. Kadang-kadang camping. Baik. Kadang-kadang Nabi ikut. Kalau sahabat yang kumpul lagi cerita-cerita yang lucu, ikut ketawa dia. Allah, dia merasa gengsi. Baik. Makanya kalau ada tamu bingung yang mana ini pemimpinnya. Duduknya sama dan spesial. Malah Nabi suka joki juga. Ada ibu-ibu, nenek-nenek, Rasulullah doakan saya akan masuk surga. Apa kata Nabi? Maaf, nek, di surga mah kok ada orang tua. Nangis kasih adik si ibunya. Pulang ke rumah, kenapa nangis? Kata Rasulullah, saya akan surga. Betul, boleh. Rasulullah betul. Karena nanti nenek jadi muda lagi kan. Ya, jadi bapak-bapak, nanti ibu-ibu ini di surga itu umurnya 19 tahun. Nah, ajari banyak kan dulu. Istri dulu waktu. Oh, kaget itu. Kan kadang-kadang ada orang protes, nggak fair katanya. Oh liburan tentang bidadari terus, baik, enak makin gitu kan. Baik. Padahal nanti bapak-bapak itu lagi enak-enak dari bidadari, begitu muncul si Inem, istri nih, Inem, ini kamu kan? Nggak ada nama Inem sini. Kaget. Itu nanti bapak lupa semua bidadari itu, karena melihat istri. Oh, ya. Demikian juga ibu-ibu ya, bapak-bapak ini nanti di sana itu lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Jadi kalau suami sudah botak, sudah nggak ganting, baik lagi nanti. Right? Nanti para jok, bayangkan Nabi Yusuf coba, right? Subhanallah. Ya, jadi Nabi itu dunia akhirat seimbang itu. Atau ada seorang sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini seorang saudagar dan kaya. Ketika dia ke Madinah, itu ditinggalkan semuanya. Apalagi Nabi dipersaudarakan dengan orang kaya juga. Nah, ini orang kaya ini, hey Abdurrahman, aku tahu kamu ini homeless. I have 2 house. Nah, ambil satu, saya satu. Kemudian bilang saya ada 2 toko, sudah ambil juga. Malah maaf, dia punya istri 4. Bilang kamu boleh tak naksir yang mana, nanti saya ceritakan.
bukan bilang kayak yang marah ya. Enggak, disuruh lihat dulu. Subhanallah. Tapi orang muhajir itu bukan orang apa tulis. Dibilang terima kasih banyak, Allah barik fik. Tunjukkan di mana pasar. Saya ini pedagang. Ya, itu dia ke pasar. Dia punya orang 1 dirham, beli kayak cheese gitu. Dia jualan, besoknya ada untung, naik. Itu dalam waktu 3 bulan, dia pakai baju baru, ya, harum baunya, ketemu Nabi. Dari mana? Baru nikah dari. Nikah, dikasih apa? Kambingnya dikasih emas. Ya Allah. Malah dalam setahun itu Abdurrahman orang yang paling kaya di Madinah. Hebat ya. Bisnisnya. Kadang-kadang Allah memang memberikan kelebihan pada seorang. Namun demikian, dengan kesibukannya itu, dia salat malamnya nggak pernah. Kan banyak sekarang kalau sudah bisnismen, boro-boro ada waktu untuk naik. Dermawannya bukan main. Dia menggaji semua orang yang ikut perang Badar 400 dirham. Malah dia pernah menyumbangkan 100.000 kuda untuk jihad. Pernah dia pulang ke Madinah, itu ontanya ada 100 onta, perlu dengan isinya semua barang-barang semua. Kalau sekarang apa? Kayak truk yang panjang, apa namanya? Trailer ya. Lewat di rumahnya Siti Aisyah. Dia bilang, "Hei Abdurrahman, kamu akan masuk surga merondang. Rangka. Loh kenapa? Nanti dihisab kan? Kan tiap barang yang dituliskan kan dihisab sama Allah kan dari mana ke mana. Apa kata Abdurrahman? Jangan takut. Waktu itu memang lagi banyak masalah ekonomi di Madinah. Ini sumbangan saya sudah lakukan untuk penduduk Madinah. Jadi miskin gak dia? Enggak. Pinter dia. Ibu tahu ada korma ajwa. Itu korma yang ditanam sama Nabi. Kata Nabi, barang siapa yang makan 7 ajwa tiap pagi, juga akan kena penyakit perut dan penyakit yang lain-lain. Itu ajwa yang hitam. Baik. Abdurrahman setelah mengasihkan semua itu, pergi ke Irak. Pintar dia. Bawakan hadis itu tentang ajwa. Kan para pedagang pada masa semua di bandar dia, bukan ke Madinah. Beli ajwa semua dibawa ke Irak. Begitu dia. Baik. Dia tidak pernah ketinggalan perang Badar, Uhud semua ikut. Malamnya tahajud. Nah, jadilah contoh-contoh orang yang sukses. Yang mudah-mudahan yang kita baca, begitu. Jadi mungkin aja kita berdagang, pegawai sebagainya, tapi kita bisa mengimbangi antara dunia dan akhirat. Karena kalau mungkin nanti kita rugi hari kiamat. Baik. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi apa? Punya teman yang baik. Yang kedua membaca sirah, baik, orang-orang yang sukses. Yang ketiga mengetahui hukum-hukum agama. Kan ada 5 hukum ya. Ada disebut fardu atau wajib, haram, kemudian apa sunnah, makruh dan mubah. Apa bu? Wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Fardu ada 2, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu ain artinya fardu yang harus dikerjakan masing-masing. Ya misalnya jadi misalnya lagi malas nih, ya bilang mau kan, terus suatu Jumat kemana ya, karena nggak bisa datang, nggak bisa kan? Atau bulan Ramadan nggak bisa puasa, itu puasa juga nggak bisa, karena itu fardu ain. Ada fardu kifayah, seperti apa? Hah? Mungkin belum aja.
memandikan mayit. Jadi kalau ada 2-3 orang sudah cukup. Ya ini penting, mungkin kadang-kadang kita lagi ada ujian, ada tugas, ada pekerjaan yang harus ditinggalkan. Teman kita meninggal, tapi sudah ada yang nguruskan. Atau bapak sudah niat untuk mentraktir kawan-kawan untuk makan, gitu kan? Tiba-tiba orang tua manggil, ada perlu, kan dipenuhi. Makan malam sama teman-teman. Makan malam sama teman-teman, terus ada orang tua manggil. Wajib gak memenuhi keperluan panggilan tua? Wajib setelah Allah itu orang tua. Baik. Ya kalau nggak tahu hukum, teman, bu, saya udah janji nih, nggak boleh. Itu hukumnya dosa karena apa namanya? Bayangkan dulu ada seorang, dia ingin sekali ikut jihad sama Rasulullah SAW, tapi orang tua sudah tua, tidak ada lagi yang jaga, tidak pernah diizinkan. Akhirnya dia kabur sampai nangis orang tuanya. Bangga dia, Rasulullah, saya sudah lama diambil jihad sama kamu dua orang tua saya. Saya tinggal mereka menangis. Marah Nabi. Kamu ingin jihad, ingin dapat pahala banyak, pulang, ya. Jadi kamu mesti make sure mereka jadi ketawa sekarang. Tadi kamu buat nangis, ketawanya. Itu jihad yang benar. Subhanallah. Baik. Makanya kalau kita masih ada orang tua, bahagiakan. Dan jangan dikasih berita yang tidak enak. Bisa ada masalah dengan suami atau dengan istri, jangan ditelepon. Kadang-kadang kita telepon, maaf, mungkin kita sudah akur lagi kan. Orang tua masih mikirin, atau orang tuanya kurang ajar itu, lemes kawinnya murah. Nggak boleh. Jadi beritanya mesti yang gembira terus. Makanya dalam Islam, dalam 3 situasi boleh bohong. Kapan boleh bohong? Waktu perang, kita katakan sama musuh berapa orang? 1.000 kan? Hanya 7 orang, boleh. Apa yang kedua boleh kita bohong? Kalau orang bertengkar, kita ingin laporkan, boleh bohong. Kita bilang sama siapa, saya akan mobil katanya, saya tuh rindu sama dia, padahal dia masih kecil. Tidak masalah begitu juga, boleh. Saya pernah di Seattle ini ada orang 10 tahun ngomong, 10 tahun betah ya. Subhanallah. Tahu nggak? Tiap hari Kamis amal kita dipersembahkan kepada Allah. Insyaallah Allah akan terima. Kecuali apa? Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Itu tetap begini. Kata Allah, sampai dia kembali baru naik ke atas. Bayang kita meninggal, di pahala kita ada yang naik, tertunda. Ya, oleh karena itu maka mengetahui hukum-hukum itu penting. Jadi kita tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Right? Atau juga kadang-kadang itu bisa kita kerja kan kontrak, artinya kita tidak 8 jam. Ada orang meninggal, kata bos jangan pergi, saya ada izin. Kita pergi juga. Kenapa? Karena dia nggak tahu hukum-hukum. Atau ibu mau salat atau bapak mau salat, tiba-tiba tetangga telepon, suaminya istrinya mau melahirkan, waktu masih panjang. Salat dulu atau mengantarkan dulu? Antarkan dulu. Karena itu wajib menolong tetangga itu. Tidak bisa disalat rumah sakit. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Untuk supaya hidup seimbang, teman yang baik. Yang kedua, membaca sirah. Yang ketiga, mengetahui hukum agama. Baik. Ya. Yang keempat, baik, mengambil kesempatan di musim-musim kebaikan atau musim-musim yang Allah
dijadikan spesial. Jadi Allah itu maha sayang sama kita. Jadi ada musim di mana kalau dengan musim itu kita dapat pahala yang luar biasa. Di Indonesia itu kan, Indonesia ada kalau dulu masalah kaget, masalah kaget. Di sana kadang-kadang ada itu. Jadi tiap kian itu, jadi semua pedagang tahu dari mana datang. Kadang-kadang yang 3 jam aja. Kalau kita pedagang kesiangan gimana? Nggak ikut, ya Allah ketiduran. Di Saudi itu orang kerja 2 bulan haji cukup untuk setahun. Baik, itu musim dunia. Nah, apa musim-musim yang Allah dilipat gandakan pahalanya? Hah? Ramadan. Di antaranya. Makanya kita Ramadan itu harus dari sekarang disiapkan. Banyak orang Ramadan itu baru besoknya mau puasa baru siap, makanya berat sekali. Kalau berat, puasa berat, kan hari yang pertama kan berat ya. Kenapa? Karena kita dimulai pada besok harinya. Sahabat dulu Bu, itu berdoa supaya disampaikan ke Ramadan 6 bulan sebelumnya. Allah balik ke Ramadan. Maka saya anjurkan mulai sekarang setiap habis salat jangan lupa baca Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna, Allah sampaikan saya ke Ramadan. Sahabat dari 6 bulan. Baik, kemudian kita niat mau melibat gandakan semua ibadah baik dan amal soleh di bulan Ramadan. Sehingga kalau kita pun nggak sampai meninggal misalnya dapat pahalanya. Dapat pahala semuanya. Baik. Ya. Sekarang saya tanya, apa kelebihan bulan Ramadan? What's the virtue of Ramadan? Ya, Allah membuka pintu surga, menutup pintu neraka. Apa lagi? Semua amal pahalanya dilipat ganda. Kalau saya baca sekarang, Alif Lam Mim, seberapa pahalanya? Hah? 30 kan? Tiap 1 huruf 10 kan? Ramadan dilipat gandakan 300. Tapi kan gak ada orang misalnya sehari baca 100. Besoknya Hamim, gak ada kan? Baik. Makanya kenapa kita Ramadan itu diusahakan paling tidak khatam 1 kali, karena Masya Allah. Baik. Nah, itu bukan hanya Quran ya, sodako, nafako, ya, zakat semua itu dilipat kan, ada pahalanya. Salat sunnah pahalanya seperti apa? Apa? Wajib apa? Baik. Nah, karena kita mungkin selama 11 bulan sibuk dengan keduniaan di banyak kerja, ambil kesempatan. Nah, itu keseimbangan. Tapi kita sedikit calon selama kedua kita masih kita Ramadan ini persiapannya gimana? Itu satu. Bulan suci Ramadan. Apa musim yang lain yang oleh Allah dilipat gandakan pahalanya? Ya, 10 hari Dzulhijjah. Sampai Allah sumpah wal fajri wa layalin ashr. Demi fajar dan 10 Dzulhijjah. Dalam hadis tidak ada amal atau ibadah yang lebih yang dicintai oleh Allah melebihi amal ibadah ketika Dzulhijjah. Kita sama maghrib sekarang ya. Usah maghrib kita baca Quran, insya Allah dapat pahala. Tapi belum dijamin dicintai sama Allah. Tapi 10 Dzulhijjah dari 1 sampai dengan tanggal 9, apapun yang kita kerjakan dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik, jadi gunakan kesempatan itu.
Karena mungkin kita nggak seimbang karena dunia terus kan. Lalu mas sebentar, oke, I know, baik, gaji di Ramadan, lebih terhijab, baik. Apalagi musim-musim yang Allah melipat gandakan pahala yang harus kita ambil kesempatan. Ya, hari Jumat, masya Allah. Jumat itu Sayyidul Ayyam. Allah menciptakan Adam pada hari Jumat. Allah terima mengkabul dosanya atau terima taubatnya pada hari Jumat. Hari kiamat pada hari Jumat. Makanya binatang itu kalau hari Jumat itu pada gemeter, takut Jumat ini. Nanti juga hari Jumat itu ada pesta, ada party sama Allah Subhanahu Wa Taala tiap hari Jumat. Right? Nah, oleh karena itu Jumat gunakan hari yang tertentu. Tapi dalam Islam seimbang. Coba baca ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau dipanggil maksudnya ada pada hari Jumat, fas'au segera. Jangan tunda-tunda. Segera untuk apa? Terus sholat Jumatnya ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Tapi sayang, orang biasanya kalau hari Jumat penuhnya kapan Bu? Waktu ibu baca doa. Hiji-hiji. Padahal kalau orang masuk pertama sebelum imam naik mimbar, itu dapat pahala apa? Pahala onta. Yang kedua pahala apa? Sapi. Yang ketiga kambing. Yang keempat ayam. Yang kelima telur. Begitu naik mimbar tutup. Udah lagi, nggak ada apa-apa gitu. Kan rugi. Tapi yang dibayarkannya onta, telur. Kita contoh saja. Karena pahala dari siapa? Dari Allah, berarti luar biasa. Jangan bayarkannya onta. Coba bayangkan saja. Farhan masih hubungan, barang siapa yang datang pertama masuk atau hari Jumat $10,000. Hah? Padahal itu di sisi Allah melebihi. Saya tanya Bu, salah 5 waktu kan, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Di antara yang 5 ini yang paling afdal salat apa? Subuh. Baik, salat subuh. Kemudian hari yang paling afdal hari apa? Jumat. Baik. Tempat salat yang paling afdal di mana? Di masjid. Makanya usahakan kalau nggak bisa tiap hari salat subuh di masjid, jangan ketinggalan hari Jumat. Karena dengan kemarin hari Jumat, berarti apa? Bapak salat yang paling afdal, baik. Kemudian di hari yang paling afdal di masjid lagi. Allah, tempat yang paling afdal. Apa kata Nabi? Saya tanya sekarang, siapa yang paling kaya di dunia? Sekarang, ini agak salah ya. Manusia kaya. Bill Gates siapa lagi? Elon Musk. Hah? Elon Musk. Sehari. Tesla. Aaron itu. Ini Arif ini paling kaya. Karena tadi salat subuh jamaah. Paling kaya ini. Kan kata Nabi, 2 rakaat ini sebelum subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Better than the dunya and what in it. Bayangkan coba. Right? Itu baru apa? Sunnah. Apalagi salat wajib jamaahnya. Subhanallah. Right? Jadi jangan dibayarkan onta, kambing, telur, bayarkan siapa yang kasih. Allah Subhanahu Wa Taala. Itu luar biasa. Ya.
Jadi itulah di antara waktu-waktu yang kita usahakan untuk menggunakan dengan sebaik-baiknya, karena kemungkinan kita ini nggak seimbang kemarin. Jadi kesempatan Ramadan dan sebagainya itu maksimalkan, ya. Yang kelima, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa menyeimbangkan antara agama dan dunia, antara dunia dan akhirat. Apa doa yang paling sering dibaca oleh Nabi? Tahu? Tahu semua. Doa sapu jajar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa. Makanya tiap kita doa tiap hari, sudah doa yang lain-lain, jangan lupa baca doa ini. Karena ini menyangkut semua. Allah berikanlah kepada aku di dunia hasanah. Apa artinya hasanah di dunia? Istri yang baik, yang soleh, suami yang soleh, itu hasanah di dunia. Baik, rezeki yang halal, itu hasanah di dunia. Anak-anak yang soleh, hasanah di dunia. Baik, pekerjaan yang bisa kita masih bisa salat Jumat, bisa pakai waktu, itu hasanah di dunia. Baik, kita punya masjid, baik, dekat kita bisa ke masjid, itu hasanah di dunia. Apa hasanah fil akhirat? Pertama, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salat. Baik. Makanya orang kalau husnul khatimah itu nanti ditanya sama malaikat. Kamu pertanyaan malaikat? Istri saya nak berikan. Omar mari beng. Man rabbuka? Who is your Lord? Maksud apa nih? Maksud ajarin, hey John, don't worry, you don't become Muslim, but if you know the answer, you will hear. If they ask you who's your Lord, say Allah. What's your religion? Say Islam. Who's your prophet? Say Muhammad. Kalau nggak masuk Islam, nanti nggak bisa jawab ya. Kita nggak perlu hafalin, itu otomatis aku bisa aja jawab. Ayat man rabbuka, apa jawabnya? Allahu Rabbi. Allah SWT. Wa ma dinuka, Islam adalah agamaku. Wa man nabiyuka, Muhammad Nabi. Wa man imamuka, siapa imammu? Yang bilang Muhammad itu kan ya. Al-Quran imam. Quran imamku. Itu kalau bisa jawab, datang suara. He said, afrishu. Jadi disuruh kayak kalau ada pemimpin datang, ada karpet merah. Dangkalkan karpet untuk ke surga. Jadi dia jalan dia untuk ke surga. Rumah dia, ya Allah, saya ingin hari kiamat hari ini. Minta hari akan hari ini. Saya tanya, berapa lama orang tinggal di kuburan dulu? Bayangkan orang meninggal dalam zaman Nabi Nuh misalnya. Terus misalnya hari kiamat terjadi setelah 1 juta tahun. Kan kesian lama sekali ya. Nah, waktu nanti itu bukan kayak waktu sekarang. Kata Nabi, orang yang soleh di kuburan itu rasanya seperti antara waktu doa sampai asar. Jadi ya kan nggak fair kan? Yang meninggal sehari sebelum hari kiamat, yang meninggal sejak Nabi Adam, kan karunia menunggu terus. Ya. Baik. Contohnya apa contohnya? Ibu kalau ngobrol sama orang yang ibu senang, kerasa nggak? Udah asal lagi. Baik. Coba kalau ibu ngobrol orang yang ibu nggak senang, kesel. Ya baru 5 menit ibu gila. Saya pun ada cerita lucu ini, kita dengar ada seorang bapak, dia bertamu, tapi rupanya lama-lama dalam rumahnya hampir sama,
disangkanya dia tuan rumah. Jadi dalam hatinya kapan mau pulang? Udah jam 11 malam. Padahal tuan tamunya sudah lihat jam. Maka ibu kalau ke tamu, tuan rumahnya lihat jam itu tandanya apa? Harus tahu diri. Ini udah lihat jam, udah lama dia ngomong apa saya sangka di rumah saya. Tapi terjadi ya. Subhanallah. Ada lagi doa yang Nabi ajarkan ya. Ya, coba ulangi setelah saya. Allahumma aslih li dinana alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Jadi saya sepakat. Allahumma aslih, ya Allah rectify, perbaiki agamaku yang itulah modal hidupku. Juga perbaiki duniaku di mana aku ini hidup. Baik, jadi Nabi minta sama Allah agar supaya dijaga iman kita, juga dijaga dunia kita supaya seimbang hidup. Ya, jadi itulah apa namanya tip-tip bagaimana agar supaya kita hidup seimbang dunia dan akhirat. Baik, sehingga kita, makanya dalam Islam itu kita ingin hidupnya bahagia dunia. Malah sebetulnya calon pemilih surga itu bisa menikmati surga di dunia ini. Calon apa? Pemilih surga bisa menikmati surga di dunia ini. Coba, yang orang-orang yang suka bunuh diri siapa biasanya? Penyanyi, aktor, orang-orang kaya ya. Pernah ibu dengar ada kiai bunuh diri? Tenang aja. Baik, kiai itu di kampung pakai sarung kan, sarungan kan, ya anaknya banyak. Bu, di Seattle itu ada anak dari Jambi ya. Ada orang Jambi. Rupanya dia nggak pernah lihat orang pakai sarung. Orang Jakarta. Anaknya 4 tahun, jadi pulang ya. Kebetulan ada selamatan. Kan selamatan suka baca maulud ya. Sallallahu begini semua kan. Ini anak begini terus. Kita tahu ini pamannya ini. Jadi dia lari ke pamannya, masuk ke dalam. Dia muat ini. Masuk ke dalam, kita taruh. Kenapa bagi orang tubuh di sini orang pakai, gitu kan? Ada lagi di Mekah, orang kan kalau di Mekah itu boleh kita lewat orang Islam. Mekah Madinah boleh. Tidak kalau enggak orang kawah semua kan. Jadi ada orang Indonesia lagi sujud, ada orang Arab lewat ngelangkahin. Pas ngelangkahin dia masuk ke dalam tubuhnya. Dia ke atas dari. Baik. Dia apa yang pertama tadi? Ini apa? Menjadi teman yang baik. Baik. Kita sengaja diulang kadang-kadang kita ini kalau pengajian. Jadi apa yang namanya ini? Oh ini. Makanya dalam Quran tuh banyak Allah ulang-ulang. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Amma adraka Mal-Qari'ah. Ulang-ulang cara kita sikap manusia besar. Baik. Apa yang kedua? Sirah, baca surah. Ya, saya kadang-kadang atau dengarkan. Ya, ada banyak di Indonesia itu rangkaian-rangkaian sirah. Baik, kira-kira Khalid Basalamah dan serial kalau di sini Yasir Qadhi itu bagus.
dari mulai Nabi dari sampai baca suci. Nah, ya. Yang ketiga, Hukum agama. mengetahui hukum-hukum agama, mana yang wajib, mana yang sunnah. Kadang-kadang kita tahu mana yang penting dan mana yang lebih penting. Kita harus tahu fardu ain, fardu kifayah. Nah, ya. Kemudian yang keempat, Mengetahui waktu-waktu yang baik. mengetahui waktu-waktu yang baik. Di antaranya apa? Yang akan datang ini. Ramadan. Juga sekarang bulan apa, Bu? Raja Rajab termasuk apa? yang baik. Bulan suci. Kan ada 4 bulan suci kan? Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Itu 3 langsung. Kemudian Rajab sendiri. Nah, ya? Nah di bulan Rajab ini apa namanya? Semua yang kita lakukan pahalanya dilipat ganda. Nah, kalau bisa kita puasa, banyakkan sedekah, zikir, itu dilipat ganda. Setelah Rajab apa? Sya'ban. Baik. Nah, kata Siti Aisyah, saya tidak pernah melihat Nabi puasa banyak sekali kecuali bulan apa? Sya'ban saja. Kenapa Bu puasa bulan Sya'ban? Nabi. Kata Nabi, karunia kesian. Rajab itu bulan suci, Ramadan apalagi kan itu Sya'ban. Baik, satu, di Nabi itu sampai waktu aja sama Nabi dikesian. Baik, yang kedua apa? Persiapan untuk Ramadan. Karena kalau kita sudah terlatih sahur, buka di Sya'ban, begitu Ramadan apa? Sudah biasa. Baik, ya. Kemudian yang kedua berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi doa Bu, kalau kita berdoa itu jangan hanya mulut saja, juga dengan hati. Karena kalau mulut saja, maaf ya, ada seorang ustaz, dia senang memelihara pet. Di antaranya burung yang bisa ngomong orangnya, burung biak. Diajarin burung biak itu baca zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Allahu akbar, itu ada tambahan. Lucu ya. Rupanya suatu hari dia kasih makan burung itu, lupa nggak tutup pintunya. Ada kucing, diterjang sama kucing, digigit, menjerit dia. Datang si Ustaz, menjerit dia sampai mati. Nangis si Ustaz itu. Datang berita Ustaz nangis. Kita beri lagi burung. Saya bukan itu katanya. Saya nangis bukan karena burung itu mati. Saya ajarin dia syahadat tiap hari. Tapi pas meninggal lagi. Kenapa ya, Pak? Kenapa burung nggak ingat syahadat? Karena nggak ngerti. Hanya mulut saja. Saya harus meninggal seperti itu. Jadi ketika kita astagfirullah, nanti kita kemana? Saya ceritakan kan ada orang Amerika yang masuk Islam, kemudian dia mencarikan jodoh, ya. Terus istri saya menemukan temannya dulu, nah, di haul tulis sebelum dia ke kawin seminggu tinggal di rumah mertua saya. Di mertua saya itu ada musola. Jadi kalau dia habis maghrib isya mau diganggu dia. Apa dia selalu pikir? La ilaha illallah, Bismillah. Khusyuk pikirnya. Jadi mertua saya kadang-kadang penasaran. Itu kok bisa pikir? Saya kadang-kadang lagi pikir ingat utang. Macam-macam. Dia bilang saya dulu habis. Suka minum ganja gitu. Saya suka fly. Sekarang saya fly juga. Dia makin mikir. Baik. Tapi jangan hanya fly. Makanya bu, kadang-kadang begini, baca zikir pakai hati. Zikir pakai
Jadi gimana? Baca subhanallah ya. Coba itu sekali-kali. 3 kali 4 kali. Baca doa pakai hati. Itu baik. Karena kebiasaan, nanti terbiasa itu. Dengan mulut hatinya dinyambung. Baik. Ada seorang ustaz namanya Abdullah Tastari. Itu yang selalu istiqomah di kisah sampai besar. Dia bilang gimana kamu? Dulu paman saya katanya. Saya kalau mau tidur disuruh baca subhanallah 3 kali, kemudian stop ini. Baca 7 kali sampai pakai hati. Kemudian dia ajarkan selalu baca ini. Allahumma Allahu syahidun li. Allah nadirun ilayya. Allah selalu bersamaku. Allah memandangku. Allah menyaksikan aku. Kemudian baca pakai ini hati. Dalam hati kan? Allah bersamaku. Allah. Jadi waktu saya mulai anak muda, setiap saya mau berbuat dosa, Allah bersamaku. Allah melihat. Tertanam terjadi. Ya, itu kelebihannya kita berdoa, berzikir dengan hati. Kalau enggak coba, apalagi lagi salat, itu kan enak itu. Kalau misalnya kan salat kan bisa ngomong, coba itu lagi salat lagi sujud, itu aja. Dulu ada seorang sahabat yang tinggal di kampung gitu dengan sahabat lain. Rupanya dia salatnya cepat sekali gitu. Protes yang lain. Sahabat tubuh kalau imam cepat protes. Ulang bukan kali kan. Alhamdulillah. Ini bagus imam. Dari. Ya. Terus dia bangun diproteskan. Mungkin sahabat itu ya, itu pendek itu mungkin amal itu selalu bagi dia pendek. Mungkin amal ya. Dia bilang jangan takut gitu. Meskipun pendek tadi saya ada perlu, dan saya waktu sujud tadi saya baca doa. Dan kata Nabi, barang siapa yang baca doa ini, itu lagi terbuka. Dan meskipun pendek salatnya mencukupi itu. Jadi waktu sujud dia baca dengan hatinya. Baik. Terus pergi dia. Ada sahabat yang gitu. Nah, doa apa yang Nabi ajarin? Subhanallah. Karena sahabat ini kita jadi tahu itu hadisnya. Kalau enggak ada yang tahu. Yang lain, oh gitu, oke. Jadi dia waktu sujud dia baca Allahumma bi ilmika bil ghaib. Ya Allah yang mengetahui yang gaib-gaib. Tapi kudratika adalah khalqi. Yang Engkau maha kuasa atas semua makhlukmu. Akhini ma'alimtal hayata khairan. Panjangkan umurku kalau kau tahu bahwa panjang umur bagiku itu ada kebaikan. Baik. Wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan. Dan matikan aku kalau mati lebih baik bagiku. Itu doanya. Kemudian Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku berikan kepada aku rasa takut padamu ketika aku sendirian dan ketika di tempat orang. Karena kadang-kadang orang kalau depan orang ya Allah, bukan muslim. Kalau sendirian, makanya Allah memuji beberapa ayat terus. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang takut kepada Allah ketika sendirian dan orang. Baik, maaf ya, ibu sekarang lagi sendirian di rumah, bapak-bapak lagi di laptop, dari sesuatu, tiba-tiba ada keluar. Oh, namanya. Nah, tinggal tag aja kan, kita lihat semua. Kalau itu nggak boleh kan, haram. Kita nggak jadi itu, stop itu. Padahal nggak ada orang. Baik, apa bahannya?
lahum maghfiratun, bagi dia ampunan, wa ajrun kabir, dosa yang pahala yang agung. Padahal kita minta ampun, diampuni dosa kita. Hanya kita sendirian rasa takut sama Allah, nggak jadi. Baik. Kemudian Allahumma, baik, Allahumma sukni ruqyataka yaumul qiyamah. Allah berikan aku rezeki untuk bisa melihatmu di hari kiamat. Karena kebahagiaan yang luar biasa di hari kiamat kalau melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ketika orang nanti melihat Allah itu kosong. Sebelum melihat Allah itu nanti kan saya ceritakan ada pesta, orang semua duduk tempat yang indah, kemudian ada musik, ada orang menyanyi sebagainya. Kemudian keluar malaikat Nabi Daud. Ibu tahu Nabi Daud? Hah? Tahu? Kenal ya? Apa kelebihan Nabi Daud? Tahu nggak? Suaranya. Nabi Daud itu Bu, katanya punya 70 macam suara. Itu kalau Nabi Daud lagi baca Zabur, itu burung semua turun. Kayak manggil. Kadang-kadang burung sampai mati tidak lupa makan. Dari mana? Dengarkan indahnya suara Nabi Daud alaihissalam. Bukan indahnya, gunung digunakan. Ya jibalu awibi Daud. Ya jibal, eko Daud. Jadi ketika Daud baca tasbih misalnya, Subhanallah, gunung juga ikut. Saya pada gunung, binatang semua. Sampai binatang puas. Kalau dia Nabi Daud, itu datang semua. Subhanallah, itu kelebihannya Allah berikan Nabi Daud. Baca Zabur. Bayangkan itu nanti di hari kiamat, ketika kita kumpul itu dengan semua para nabi, baik, para syuhada, baik, nanti ketemu Siti Khadijah, Siti Aisyah, Asia, Siti Maryam, semua di situ. Baik, datang Nabi Daud. Baik, setelah Nabi Daud turun, siapa yang naik? Nabi Muhammad SAW. Nabi akan baca surat Toha. Kita kalau di Masjidil Haram ya, tinggal surat sujes ya, apalagi suara Nabi Muhammad SAW. Makanya ada seorang sahabat, suaranya bagus, namanya Abu Musa. Baik, kamu dikasih oleh Allah Mizmar Daud, seluruhnya Nabi Daud itu. Baik. Nah setelah itu nanti akan dibuka itu tabir. Itulah Allah nampakkan ini. Itu orang semua mau sujud. Kata Allah, angkat kepala. Ini bukan saat untuk ibadah, saatnya untuk menikmati melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu lupa semua keindahan itu. Tidak ada di surga itu ada artinya. Dengan melihat Allah. Sampai selesai hari Jumat, kalau begitu pulang ke rumah, itu orang-orang di sekitar rumah kita itu kaget. Kok kita tambah ganteng, tambah cantik. Dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Jadi itulah ada beberapa menit. Insyaallah kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Tadi doa itu kan doa yang terakhir, bukan Pak Jaban. Iya terakhir. Kenapa selalu dia terakhir? Ya karena itu sapu jagat kan artinya. Yang lain itu kan minta ini minta itu. Kalau dikabulkan saja doa terakhir itu mencakup semua.
kebaikan dunia, kebaikan akhirat, apalagi kita cari. Baik. Kan yang lainnya itu minta ini, tapi kalau ini mencakup. Ya. Sedikit saya pengumuman. Jadi alhamdulillah saya setelah 30 tahun ya, banyak orang yang minta untuk ditulis pengalaman dakwah. Ya, memang berat menulis itu sebetulnya. Ya, maka saya tulis ini kiprah dakwah di Amerika 30 tahun. Mari kita di mana di muktamar, baik. Itu ada orang beli 10, beli 5, beli. Udah untuk apa banyak-banyak? Saya kadang-kadang kalau pulang ke Indonesia saya bertanya tentang bagaimana perkembangan Islam di Indonesia, kisah-kisah orang yang masuk Islam. Jadi pada saya ngomong saya akan tengok. Ya, jadi tinggal berapa? 18. Jadi tinggal 18. Nah, jadi saya kira yang pertama ketika kita beli buku itu niatkan untuk saya dapat manfaat dengan membaca itu. Yang kedua, man dalla ala khairi kafailihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan dapat pahala. Baik. Yang terakhir di dalam buku ini saya jelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang membuat orang-orang Amerika tertarik sama Islam. Kadang-kadang kita tahu, tapi ya sistematis gitu. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi kalau ibu tertarik bisa hubungi saya. Ya. Paling tidak untuk ibu atau juga untuk di share dengan orang-orang di Indonesia. Ya, karena ini rupanya di sini saja kita belum tetap di Indonesia. Ya. Pak Juman nggak ada bahasa Inggrisnya ya? Ya lagi diterjemahkan insya Allah. Ya insya Allah soon next muktamar insya Allah ada bahasa Inggris. Ya. Ya, silakan. Insyaallah boleh. Itu saja. Cara-caranya. Oh, saran, oke. Ya, interfaith ini, alhamdulillah di Amerika ini, saya kira tiap masjid kebanyakan punya tim khusus ya. Di masjid kita namanya outreach. Dan ini harus terlatih. Karena kita ini sebagai orang Muslim punya misi, kan? Meskipun interfaith itu bukan untuk mengislamkan, tapi kita harus juga mempunyai niat, mudah-mudahan orang ini dapat hidayah. Yang pertama, kalau kita besok ada pertemuan dengan orang-orang non-Muslim, itu berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, mudahkan lisan saya. Ya Allah, bukakan hati mereka. Ini minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan merasa I can convince this. Right? Yang kedua, usahakan jangan sampai ada perdebatan. Right? Makanya alhamdulillah kita kalau interview itu biasanya ngomong masalah umum. How to support the homeless. Atau kadang-kadang saya suka milih judul, misalnya talk about Ibrahim in Islam, in Judaism, and in Christianity. Jadi dialog. Gitu kan? Ya. Kalau diadakan di tempat kita, di masjid misalnya, nah kita usahakan memperlihatkan akhlak Islam, hospitality, baik, bawa makanan sebagainya, dan orang-orang yang melayani mereka itu sopan sebagainya. Karena itu yang lebih menarik sebenarnya.
jarang orang itu masuk agama karena perdebatan. Karena orang berdebat itu ingin menang. Right? Kebanyakan dengan akhlak. Right? Nah, saya banyak di dalam buku ini ada kisah-kisah bagaimana orang itu, masya Allah, masuk Islam karena dia punya tetangga muslim. Baik, ada di Washington University seorang perempuan, dia dari Ukraina asalnya. Perempuan saya mau masuk Islam. Ketemu, setelah tanya apa yang buat masuk Islam. Jadi rupanya dia kadang-kadang weekend itu dia ada sama temennya orang Pakistan muslimah pakai hijab untuk tinggal di rumahnya sehari 2 hari. Jadi dia melihat yang dia tidak miliki. Jadi ayahnya itu abusive, drunkard, ibunya juga drugget kan, waktu dia Ukraina. Ini melihat ya Allah, suami istri anak-anaknya damai indah gitu kan. Jadi dia belajar Islam. Jadi yang membuat dia tertarik itu melihat keindahan yang ada pada mereka. Oleh karena itu orang-orang zaman dulu itu kalau melihat Sayyidina Ali, Hussein, Hasan, kayak melihat semua sesuatu. Karena mereka berjumpa. Nah, saya kira itu. Jadi pertama doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang kedua usahakan untuk jawabkan adanya perdebatan. Dan kalau kita mau ada diskusi, cari topik-topik yang sifatnya umum. Kadang-kadang misalnya tentang human rights, itu kan gimana pandangan Islam terkait keadilan dan sebagainya. Ada yang lain lagi? Silakan. Gini Pak, kita tuh sering kalau ada tamu di sini, ya terutama tamu-tamu dari luar, ya termasuk donasi daripada ini, kita kan suka kasih makan, dibedakan, bukan dibedakan makanannya ya Pak, pelayanannya, pelayanannya dibedakan. Maksudnya karena dia juga jarang-jarang datang, tapi kalau sekali datang memang dia bikin acara gitu. Kita berikan makanan. Nah, juga ada dari jamaah-jamaah kita yang komplainnya dari jamaah kita, iya merasa kita orang Islam sama semuanya. Tapi kalau kita yang menyediakan, ibu-ibu itu merasa bahwa ini tamu yang kita harus hormati gitu, ya. Tapi ada juga jemaah yang tidak terima dengan pelayanan yang dilayankan. Menurut pandangan Islam ini yang mana yang benar? Kalau ada yang mengatakan kepada tamu kita hormati juga, dan pandangannya oh itu nggak bisa, kita sama semua. Kenapa kita harus dibedain? Kok yang satu piring bagus, yang satu biasa? Karena ya pokoknya banyak lah perbedaan-perbedaan. Tapi makanannya sama ya Pak. Sama ya. Terima kasih Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu pernah lagi bikin tenda gitu. Tiba-tiba ada orang minta-minta. Baik. Kemudian Sayyidah Aisyah suruh pembantunya untuk kasihkan makanan itu. Dan orang pagi minta dikasihkan makanan itu. Dua orang kemudian ada lagi orang kaya udah itu mungkin dia berasa dia kelaparan. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, dia suruh masuk ke tenda, sediakan makanan untuk dia. Gitu kan? Pembantunya nanya, kenapa dibeda-bedakan? Dia bilang,
orang miskin itu kalau kita suruh masuk makan sama-sama disediakan, malu dia. Itu orang kampung kan? Makanya coba lo mensuarakan, oh cukup. Kalau sendirian gitu. Baik. Nah ini orang kaya, kalau kita kayak orang miskin kasihkan gitu, nggak akan dihormati. Baik. Nah, dan demikian juga kalau kita ada tamu itu mesti treat beda. Dan kita sebetulnya yang tuan rumah mesti ngerti. Baik. Karena kita aja kalau datang ke tempat orang gimana perasaannya? Ya, Nabi kan begitu. Nabi kalau ada tamu non-muslim apalagi Nabi berdiri. Baik, Sayyidina Umar kadang-kadang dia. Jadi memang itu dalam Islam itu ada. Itu kan membedakan namanya. Itu menghormati karena ya ada tamu. Kita aja di rumah kan. Itu kan di rumah ada tamu kan lain juga. Ya meskipun anak kita. Baik. Nah itu boleh. Itu malah disuruh sama agama. Baik. Kan kata gaulilah orang sesuai dengan tingkatnya, kedudukannya. Jadi kan kita kadang-kadang misalnya datang ada orang gubernur mau kesini, ya kita tahu ke depan kan. Nah itu dibolehkan. Baik, ya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama, insyaallah. Biar jamaah dengar aja. Iya. Oke. Ya saya kira karena sudah dekat maghrib ya, ada mau wudhu sebagainya. Sebelum kita doa ya. Sebelum doa insya Allah nanti habis maghrib ada topik yang kedua, itu sangat penting sekali. Baik, bagaimana mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selama ini kadang-kadang nggak merasa nikmat baca Quran, nggak merasa nikmat salat karena kita kurang mengenal. Baik, gimana cara yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ya juga kita doakan insyaallah untuk almarhumah Ibu Supriyani Tanjung, adik dari Ibu Nuraini ya, Nuraina Tanjung ya. Allahumma qullah warhamna wa afiyah wa ba'da wa aqimu sulaha wa simaqalaha wa naqina minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyad minal danas wa adkhilna jannata ma'al ya aziz ya ghaffar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan salimin ghanimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan maju ke sini dan buat